Halo, perkenalkan nama saya Prilly Rasela. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Peranan dan Fungsi Bahasa Indonesia dalam Pembangunan Karakter. Yang pertama adalah latar belakang. Bahasa memiliki fungsi tertentu yang biasa digunakan sesuai dengan kebutuhan seseorang. Karena dengan menggunakan bahasa, seseorang termasuk kita dapat mengekspresikan dirinya sehingga fungsi bahasa sangat beragam. Selain itu, bahasa juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengadakan pembelajaran dan meningkatkan kehidupan sosial di lingkungan atau di suatu situasi. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahasa memegang peranan yang sangat penting karena bahasa adalah notasi yang diciptakan oleh alat ucap yang biasa digunakan oleh manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, hampir semua aktivitas manusia menggunakan bahasa, baik lisan, tulisan, maupun bahasa tubuh. Yang kedua ada pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah peran bahasa Indonesia dalam pembangunan karakter. Pembahasan yang kedua yaitu fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia di NKRI. Peranan bahasa Indonesia dalam pembangunan karakter. Pentingnya peran dari bahasa Indonesia bersumber dari Ikrar Sumpah Pemuda tahun 1928. Pada butir yang ketiga, yaitu kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa pengakuan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia memiliki fungsi yang luar biasa dalam mengembangkan kepribadian dan karakter suatu bangsa. Peranan bahasa Indonesia dalam pembangunan karakter adalah sebagai berikut. 1. Nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan. Peranan bahasa Indonesia dalam pembangunan karakter tidak luput dari hubungan dengan Tuhan, yaitu seperti pikiran, perkataan, dan tindakan seseorang dalam kehidupan sehari-harinya yang diusahakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan atau ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, ada nilai karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri. Yang pertama, jujur. Yang kedua, bertanggung jawab. Yang ketiga, disiplin. Yang keempat, kerja keras. Yang kelima, percaya diri. Yang keenam, berpikir logis, kritis, dan inovatif. Yang ketiga, yaitu nilai karakter dalam hubungannya dengan sesama. Sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain, patuh pada aturan-aturan sosial, menghargai karya dan prestasi orang lain, santun, dan demokratis. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia di NKRI. Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi dalam kehidupan sosial manusia. Untuk komunikasi yang efektif, cara atau alat lain juga dapat digunakan, seperti tanda, gambar, atau sinyal. Secara khusus, fungsi bahasa Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang pertama adalah lambang kebanggaan nasional. Kita harus bangga menggunakan dan memelihara bahasa Indonesia. Yang kedua adalah lambang identitas nasional. Dengan bahasa Indonesia, kita akan dapat mengetahui siapa diri kita. Yang ketiga ada alat pemersatu bangsa. Melalui fungsi ini, seluruh masyarakat Indonesia yang berbeda suku dapat bersatu, karena ada kesamaan antara komunikasi satu dengan yang lainnya. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia dalam bahasa sebagai bahasa negara. Bahasa resmi yang pertama ada bahasa resmi kenegaraan. Bahasa Indonesia digunakan dalam kegiatan-kegiatan resmi kenegaraan
seperti upacara, pidato, ataupun rapat. Yang kedua ada bahasa pengantar resmi di dunia pendidikan. Bahasa Indonesia dipakai untuk mengajarkan para pelajar dimulai dari taman kanak-kanak sampai perkuliahan. Yang ketiga ada alat berhubungan pada tingkat nasional. Alat berhubungan masyarakat yang sama latar belakang sosial budaya dan bahasanya. Kesimpulannya yaitu bahasa Indonesia harus mampu mengembangkan perannya sebagai perangkat pembangunan karakter bangsa guna meningkatkan harkat dan martabatnya di kancah dunia. Kefasihan berbahasa Indonesia memainkan peran penting dalam pengembangan pikiran, karakter, dan kepribadian yang berbeda. Sarannya yaitu sebagai kaum intelektual, kita harus menjaga bahasa Indonesia agar menjadi bahasa yang dapat menyatukan berbagai kelompok masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan bahasa Indonesia untuk mencapai penggunaan yang cermat, benar, dan efektif. Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tak mungkin bertahan. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan selamat malam.